Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ibu-ibu ada apa enggak itu? Ada? Enggak ada. Para jemaah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, jemaah Masjid Al-Muhajirin, kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pertama kali saya berkunjung ke sini, Masjid Al-Muhajirin. Dan kalau temanya tentang waris, ini terlalu panjang, terlalu banyak masalah yang mesti dibahas dalam masalah waris yang tidak mungkin hanya dalam satu pertemuan. Tapi ada satu kasus yang ini hampir sering sekali terjadi di tengah masyarakat kita berkaitan dengan waris. Dan ini sebab entah karena ketidaktahuan atau juga sebab karena memang kalau bahasa syariatnya itu ketamakan diri terhadap harta, begitu. Jadi ada kasus begini. Katakanlah ada seseorang namanya, kita nyontohin namanya Abdullah misalnya. Ada Abdullah punya anak 3. Ini biar gampang nih, biar gagak bingung. Nama anak yang pertama Hamid 1, yang kedua Hamid 2, yang 3 Hamid 3. Ini contoh nih. Abdullah punya anak 3. Hamid 1, Hamid 2, sama Hamid 3. Waktu berjalan, kemudian anak-anak mulai dewasa, menikah, berkeluarga. Lalu Abdullah ngelihat ini Hamid 1 nih, anaknya yang pertama ini dilihat sudah berkeluarga, anaknya juga sudah mulai banyak. Lalu dia berinisiatif untuk memberikan salah satu rumahnya kepada Hamid 1. Dipanggillah ini si Hamid 1. Mid, Baba lihat lu udah punya anak 2, cuman rumah masih ngontrak gitu. Kebetulan Hamid sama Abdullah orang Betawi gitu. Jadi ngomong sama Baba ngomongnya lu gua kan gitu. Orang Betawi ke anak ngomongnya lu gua kan gitu. Gua lihat lu udah punya anak 2, anak udah gede tapi rumah masih ngontrak gitu. Udah daripada ngontrak, rumah gua yang di Sawangan buat lu aja gitu. Rumah gua yang di Sawangan buat lu aja. Hamid 1 negesin, Baba mau ngasih apa mau minjemin doang gitu. Gua kasih buat lu gitu. Kalau kasih bilangin dah adik-adik saya, dibilang gitu kata Hamid 1. Ya udah kalau gitu besok sore lu semua pada ngumpul dah di sini. Biar gue bilangin. Terjadilah itu pertemuan Hamid 1, Hamid 2, Hamid 3 dengan Abdullah nih bapaknya. Kata Abdullah nih, Hamid 1 nih abang lo udah punya anak 2 gede-gede belum punya rumah, dan usahanya lu lagi kagak bagus, makanya gua kasih rumah yang di Sawangan gitu. Ntar lu berdua nih Hamid 2, Hamid 3 tenang aja. Ada lagi rezeki gua kasih begitu. Akhirnya jadi nih Hamid 1 memiliki rumah atas pemberian Abdullah.
diurusin dah tuh apa namanya suratnya. Kan kalau balik nama rumah tuh kan rada repot juga kan ya. Kalau itu hasil pemberian harus ada akta hibahnya. Diurusin semuanya. Sampai selesai berjalan ini kemudian waktu sampai akhirnya kemudian Abdullah meninggal. Ketika Abdullah meninggal, maka kan hartanya tuh pindah milik kepada ahli waris. Nah, ini yang mesti diketahui nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, warisan itu bukan akad. Kalau akad tuh saya sama Pak Zakaria, nih gua kasih, diterima, saya terima. Itu namanya akad tuh, ada ijab qabul. Jual beli itu akad, ada ijab qabul. Syaratnya kudu ridho. Yang ngasih ridho, yang terima ridho. Gimana biar tahu dia ridho? Ngomong. Makanya ijab qabul tuh ada tuh. Itu namanya akad. Tapi kalau yang namanya waris, ini ketetapan syariat. Jadi nggak perlu ada ijab qabul. Bapak nggak perlu bilang, nih gua waris ini buat lu nih. Nggak bisa begitu. Ini namanya ketetapan syariat. Itu hak yang otomatis didapatkan oleh ahli waris ketika si pewaris meninggal dunia. Begitu. Apa yang dijadikan waris? Yang dijadikan waris itu harta yang dimiliki oleh pewaris sampai dia meninggal. Itu harta warisan. Maka ketika ini Abdullah meninggal dunia, pindah nih otomatis ke anak-anaknya nih Hamid 1, Hamid 2, Hamid 3 begitu. Cuman di tengah perjalanan Hamid 2 dia apa istilahnya mengatakan Hamid 1, Bang, lu kagak dapat warisannya. Ini gitu kata Hamid 2 tuh gitu. Lah emang kenapa? Lu kan udah dapat rumah di Sawangan. Begitu alasannya. Dengan alasan bahwa dia sudah dihibahkan rumah, kata Hamid 2, lu kagak dapat warisan. Ini mau udah tinggal jatah gua doang berdua. Hamid 2, Hamid 3. Begitu. Akhirnya muncullah tuh. Dari situ mulai muncul keretakan. Hamid 1 ngerasa nggak diperlakukan adil, akhirnya bikin laporan ke pengadilan agama. Terjadilah itu sidang tentang status apakah Hamid 1 ini merupakan ahli waris. Kalau secara fikih Islam, Hamid 1 ini berhak untuk dapat warisan. Sebab kenapa dia berhak dapat warisan? Karena status ahli waris itu ada pada Hamid 1. Kan status ahli waris itu yang pertama nih syaratnya dia punya hubungan nasab. Nasab ke atas apa ke bawah apa ke samping. Nasab ke atas tuh bapak, emak, nenek. Kalau nasab ke bawah itu anak, cucu gitu. Kemudian kalau nasab ke samping tuh saudara. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, kemudian paman, kemudian keponakan laki dari saudara akhir itu. Hamid 1 memenuhi nih begitu. Kemudian Hamid 1 ini termasuk orang yang syarat ahli waris tercukupi. Jadi syarat ahli waris itu bukan cuma nasab, tapi juga dia hidup ketika pewaris meninggal. Ini yang jarang ditekankan oleh banyak orang. Ini syarat mutlak nih. Jangan sampai orang udah meninggal kapan tahu masih dimasukin sebagai ahli waris. Padahal syarat ahli waris itu hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ketika Abdullah meninggal, Hamid 1 ada hidup, maka dia jadi ahli waris begitu. Udahnya dia nasab gitu, udah dia anak berhak begitu. Nah, itu kan kalau ahli waris itu kan ada 3 tuh jalurnya tuh. Pertama jalur nasab, yang kedua jalur pernikahan. Nah cuman jalur pernikahan yang jadi ahli waris cuman istri aja. Jadi yang jadi ahli waris sebab jalur pernikahan cuma 1, namanya istri. Istri yang sah atau istri yang sedang menjalani masa iddah talak 1 dan 2. Begitu. Misalnya ada pasangan suami istri ribut, berantem. Namanya katakanlah
Gunawan misalnya. Ada gak? Ada. Oh jangan dah. Oh, ada gak? Nyontoinnya ini kita mau nyontoin meninggal nih. Kalau ada orang sini gak enak begitu. Nah, namanya Indro. Indro ada Indro? Ada Indro? Nah, Indro punya istri namanya Indri. Ribut ini dia berdua. Di rumah ribut, keluar rumah bikin status isinya ribut lagi. Itu kan orang kita begitu sekarang tuh, ribut pakai status WhatsApp gitu. Habis sekampung ngeliatin diribut kan gitu di WhatsApp gitu. Itu ribut sampai akhirnya udah gua ceraiin loh, kata Indro begitu. Indri negesin, abang bener mau ceraiin saya? Iya, gue ceraiin. Mau cerai berapa? 1 apa 2? Gitu. Indro mikir, ini kalau langsung 3 gak bisa balik lagi, nih sayang juga kan begitu. Talak 1 dah, begitu. Talak 1, gitu. Beres talak 1, kemudian si Indro ini pergi dia pakai kendaraannya, kemudian kecelakaan nih misalnya. Maka si Indri ini walaupun statusnya sudah ditalak, dia tetap ahli waris. Sebab masih menjalani masa iddah talak 1 atau 2. Gitu. Karena talak 1, talak 2 tuh istri yang masih iddah tuh masih tanggungan suami. Status suami istrinya tuh masih ada. Makanya kan orang kalau udah cerai tapi masih dalam masa iddah, rujuk nggak usah nikah baru. Jadi tinggal ngomong aja. Neng, abang merujuk neng, udah beres gitu. Selama masih dalam masa iddah gitu. Itu istri. Jadi selain istri yang jadi ahli waris sebab pernikahan nggak ada. Mantu bukan ahli waris tuh, gitu. Ipar juga bukan. Walaupun biasanya yang paling bawel si ipar tuh kalau warisan. Iya. Gitu. Ipar sama mantu tuh ngerecokin banget itu dia. Gitu. Jadi kita nih kalau punya mertua meninggal dunia, kita sebagai menantunya bukan ahli waris. Cuman kita bisa semangatin istri kita biar ngambil warisan gitu. Istri kita waris, karena dia anak gitu. Gitu. Ya nyemangatin untuk ngambil haknya kan boleh, emang ngambil haknya. Tapi kalau mantu bukan. Mertua juga bukan. Kita kebetulan alhamdulillah dapat rezeki anak kita cakep ditaksir sama orang kaya. Nikah dong. Ini orang kaya kelihatannya duitnya banyak, badannya ringkih. Tuh badan ringkih. apa namanya gampang banget sakit begitu orang kaya, akhirnya lama-lama meninggal. Kita sebagai mertua bukan ahli waris. Biar dikata kita ini mertua yang disayang, bukan ahli waris. Jadi yang sebab ahli waris itu nasab, pernikahan, kemudian yang ketiga ada namanya i'taq. I'taq itu pembebasan budak. Jadi zaman dulu kan masih ada budak tuh. Kalau ada orang punya duit banyak, dia mau ibadah paling gede bagi orang punya duit itu membebaskan budak. Itu dia. Itu ibadah paling ini, udah surga itu. Udah surga. Udahnya dibebasin, dimasukin Islam. Kalau budaknya non muslim, wah itu surganya 2 kali itu. Itu. Bidadarinya double. Ini ada orang yang punya duit kemudian dia bilang, Ji, nih kalau bahasa di orang kita begitu, Ji, ente punya budak itu, ane lihat budaknya rajin ke masjid, sholat berjemaah, rumahnya pinter, bakal jadi ulama. Kalau ane didik ke pesantren ini kayaknya jadi kiai nih. Udah gue bebasin aja. Nah, daripada jadi budak ntar nggak bisa manfaat buat umat, gue bebasin. Lu naruh harganya berapa? Kata si Haji, iya nih, ini gue punya budak nih, cuman rada kurang rajin kerja, cuman sama belajar sih rajin ini orang. Jadi udah gue jual dah. Jualnya berapa? 1 miliar misalnya. Emang budak mahal-mahal tuh dulu. Jadi kalau di dalam syariat ada apa namanya kafarat membebaskan budak, itu satu budak tuh umumnya itu sama nilainya dengan 100 ekor unta. Umumnya dulu unta itu udah 1 unta aja ya paling murah ada 50 juta mah begitu. Itu paling murah gitu. Kemudian dibebasin nih, dibeli itu 1 miliar. Ini 1 miliar bukan untuk beli tapi membebaskan.
Setelah dibebaskan, ini budak merdeka. Karena merdeka, dia punya kepemilikan. Kan dulu kalau budak nggak punya milik, apa-apa yang dia pegang tuh punya tuannya. Setelah dibebaskan, dia merdeka, lalu dia bekerja, berusaha, jadi kaya. Ini budak yang dulunya budak, udah merdeka sekarang, kalau dia meninggal, maka si orang yang bebas itu ahli waris. Gitu. Ini budak nih meninggal dunia. Ketika dulu budak udah merdeka, meninggal dunia, keluarganya nggak ada, atau mungkin keluarganya ada cuman masih pada budak, begitu. Kan nggak bisa tuh, budak dapat warisan dari merdeka nggak bisa. Maka yang dapat warisan siapa? Ini tuh Haji Fulan yang dulu bebasin, gitu. Dibilang Haji Fulannya udah meninggal, oh berarti anak cucunya, anak keturunannya. Itu menggantikan posisi Haji Fulan sebagai ahli waris dari si orang yang sempat dibebasin dulu. Itu 3 jalur. Nasab, pernikahan, pembebasan budak. Ini Hamid 1 dapat nih nasab nih. Malah nasab utama. Kan daripada nasab itu ada kelas-kelas prioritas. Namanya kelas prioritas pertama tuh al-bunuwah, yaitu anak. Artinya orang yang dalam derajat anak ini tidak mungkin tidak dapat warisan, pasti dapat warisan. Yang kedua al-ubuwah. Al-ubuwah itu orang tua. Itu. Jadi habis anak yang utama orang tua. Makanya kalau ada bapak, ada anak, maka sisanya paling banyak tuh buat si anak laki-laki. Tapi kalau di bawah anak perempuan, maka perempuan dapat setengah, sisanya buat anak ayahnya, begitu. Baru yang ketiga namanya ukhuwah. Ukhuwah ini nomor 3. Jadi kalau selama ahli pewaris ini punya anak laki-laki, saudara-saudara kagak dapat. Itu penting tuh. Ada namanya hijab. Jadi ada ahli waris yang keberadaannya membuat ahli waris lain kagak dapat. Dia ahli waris, oh saya kan abangnya Ustaz, saya adiknya almarhum Ustaz. Iya, ini kan saya termasuk kategorinya nasab, ahli waris, ahli waris. Tapi kenapa saya kagak dapat? Ente terhalangi oleh anak almarhum. Gitu. Jadi anak laki ini menghijab semua ahli waris kecuali orang tua sama istri atau suami. Jadi kekuatannya gede ini, kekuatan anak laki. Makanya kita nih, saya nih kalau diminta di mana-mana bagiin waris, saya tanya almarhum punya anak laki apa enggak? Ada Ustaz, enak tuh gitu. Karena kalau ada anak laki ngitungnya gampang begitu. Jadi sama saudara-saudara tuh kagak usah ribet gitu. Saudara-saudara nggak usah ribet. Tapi kalau punya anak perempuan, anak perempuan ini tidak punya kekuatan menghalangi saudara. Maka saudara bisa dapat kalau ada anak perempuan begitu. Apa namanya? Ini Hamid nih masuk kategori al-bunuwah, ahli waris. Udahnya gitu syaratnya terpenuhi. Pertama dia hidup ketika si pewaris meninggal. Ada tuh Hamid 1. Kemudian yang kedua dia tidak punya sifat sifat mani bahasa Indonesia, sifat yang membuat dia batal jadi ahli waris. Apa sifat yang batal jadi ahli waris? Pertama beda agama. Jadi anak tuh kalau non muslim nggak bisa jadi ahli waris. Ini misalnya nyontohinnya, ini mau nyontohin anaknya jadi kafir nih, namanya jangan Abdullah, kagak boleh itu. Namanya itu. Namanya Michael Michael muslim begitu. Michael muslim cuman karena anaknya ini tumbuh dewasa ketika Michael udah lumayan rada tua. Jadi nggak kejaga nih. Nama anaknya Christian, misalnya Christian begitu. Christian ini bergaul sono sini sampai akhirnya ketemu temennya yang ngajakin, yuk sekali-kali ke gereja yuk gitu. Mau ngapain? Toleransi dong kan begitu. Kemarin gue diajakin Jumatan gue ikut gitu. Sekarang lu gantian gitu. Akhirnya Christian masuk ke gereja. Awalnya duduk di sop paling belakang gitu. Cuman kata dia gue kurang kedengeran nih gitu. Akhirnya ke depan dia. Di depan kemudian berhari-hari minggu ini datang merasa asik. Akhirnya kayaknya lebih enak Nasrani nih.
Akhirnya pindah agama dah, mulai dibaptis. Ketika orang ini pindah agama, beberapa hari kemudian ini si Michael meninggal dunia, maka Christian gak jadi ahli waris. Sebab dia punya sifat yang menghalangi statusnya sebagai ahli waris apa? Yaitu kekafiran. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, sebagaimana orang kafir pun tidak mewarisi orang muslim. Begitu. Cuman kalau saudara-saudaranya yang muslim habis dapat mau ngasih ke Kristen ya nggak apa-apa. Jatuhnya hibah bukan warisan, hibah dari si saudara-saudaranya. Ada anaknya Kristen, nah, kemudian siapa lagi tuh apa namanya Elton dan sebagainya. Gua kasihan sama adik gua, dia kagak dapat gara-gara pindah agama nih, gua kasih. Nggak apa-apa itu namanya hibah, bukan warisan begitu. Kalau warisan kan dari harta almarhum. Yang pertama beda agama, yang kedua sifat yang membatalkan ini adalah pembunuh almarhum. Jadi kalau ada ahli waris terbukti nyata dia membunuh almarhum, dan ini harus melalui proses pengadilan dibuktikan gitu. Kalau terbukti maka status ahli warisnya batal. Kan ya, kayak kasus di mana tuh berapa tuh akhir tahun 2022 tuh kalau nggak salah tuh yang di Jayapura tuh ya. Jayapura istri bersekongkol sama pacarnya membunuh suaminya kan ya. Suaminya bos ini kan, bos perhiasan di Jayapura itu. Apa kiosnya banyak itu. Jadi ketika ini terbukti bahwa dia membunuh, dan dalam syariat tuh pembunuh itu tidak dihitung siapa yang nusuk pedang. Artinya kalau dia bersekongkol 5 orang, 5-5-nya dicatat sebagai pembunuh, walaupun dia timbang megangin doang begitu. Saya kagak nusuk pedang, saya megangin gitu. Ini jatuhnya qatil juga dalam syariat. Artinya kalau dia ini ahli waris, batal status ahli warisnya. Saya kagak megangin Pak Hakim, saya timbang videoin doang, sama videoin sekongkol juga. Kan ya, videoin juga sekongkol. Jadi ini apa namanya? Ini perempuan ahli waris aslinya karena dia istri. Cuman dia terbukti yang membunuh, maka batal status ahli warisnya. Gitu. Atau anak pengen buru-buru dapat warisan, dibunuh itu apa namanya bapaknya. Kan ada tuh. Ada, naudzubillah kan ya, mudah-mudahan anak-anak kita terhindar dari sifat-sifat tercela begitu. Yang ketiga status yang membatalkan ahli waris adalah budak. Jadi pertama apa namanya tadi beda agama, yang kedua pembunuh, yang ketiga budak. Jadi kalau ada orang merdeka punya anak budak misalnya, ini anaknya nggak jadi ahli waris. Contohnya tadi tuh dia sendiri dibebasin, tapi kemudian ternyata ada anaknya dan anaknya masih budak. Atau mungkin ini kayak, jadi dulu itu orang yang punya budak itu kan boleh digauli budaknya, budak perempuan. Tapi dalam syariat Islam, perempuan budak yang digauli itu ketika sudah digauli maka statusnya jadi suriyah. Apa suriyah? Suriyah itu haram dijual. Haram dijual sampai betul-betul dia ngelewatin masa haid. Kalau terbukti haid berarti kagak hamil nih dia. Boleh itu. Tapi kalau kemudian dia hamil, berarti haram dijual sampai kapanpun. Itu namanya suriyah. Jadi ketika udah ketahuan hamil, namanya suriyah, kemudian anaknya keluar, nama suriyah ganti jadi ummul walad. Ummul walad itu ketetapannya harus merdeka. Pasti merdeka ketika si tuannya itu meninggal dunia. Anaknya, anak yang lahir dari perempuan budak atas gaulannya si tuannya, ini anaknya merdeka, ngikutin bapaknya, gitu, ngikutin bapaknya. Tapi kalau kemudian ada tuan yang nyeleweng sama budak orang lain, gitu, misalnya kan, gitu. Ini hukum budak sampai sekarang belum dihapus, di Al-Quran masih ada. Satu waktu kalau terjadi kan salah satu sebab pemudakan kan peperangan kan ya, salah satu mungkin terjadi begitu peperangan,
kita lawan siapa pasukannya Joe Biden Amerika gitu. Joe Biden kan pasukannya bencong semua, menang kita pasti gitu. Joe Biden kan LGBT dia pendukungnya menang kita. Itu kalau menang itu tawanan perempuan itu jadi boleh diperbudak, itu ketentuannya gitu. Cuman kan Nabi Muhammad nggak mau begitu. Ketika dia datang ke Mekah, Fatuh Makkah, orang kafir Quraisy kalah itu, tiba-tiba orang muslim datang nggak punya kekuatan, bisa itu semuanya diperbudak sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak. Kata Nabi Muhammad, antum tulaqah, kan gitu. Kamu semua bebas begitu, nggak ada dendam apa-apa lagi. Cuman ini aturannya aturan kita, non muslim masih mau hidup bayar jizyah, kan begitu. Nggak ada perbudakan, cuman secara hukum ininya masih bisa. Jadi kalau ada orang bergaul sama selingkuh sama budak yang bukan budaknya, gitu, budak orang lain begitu, lahir anaknya jadi budak juga, nggak merdeka. Karena ini hasil hubungan hubungan gelap, bahasanya begitu. Jadi kan mungkin nih tuan meninggal dunia, ini anak bener dia. Ketika dia meninggal nggak dapat warisan, sebab dia budak statusnya, lahir dari hubungan yang tidak diperbolehkan begitu. Ini 3. Nah, kita kembali ke Hamid 1. Hamid 1 nggak punya status itu, maka secara fikih dia berhak mendapatkan warisan. Tapi yang jadi pemahaman umum di tengah masyarakat bahwa hibah itu bisa dijadikan warisan. Padahal nggak bisa secara fikih. Karena secara fikih itu harta warisan adalah harta yang dimiliki oleh si pewaris sampai dia meninggal dunia. Rumah yang di Sawangan itu sudah dihibahkan jauh sebelum dia meninggal kepada Hamid 1. Kan hibah itu memindahkan kepemilikan. Ketika sudah diserah terimakan kuncinya misalnya, suratnya misalnya sudah serah terima, maka sah hibahnya. Kalau hibahnya sah, kepemilikannya pindah. Maka ketika si Abdullah meninggal dunia, rumah yang di Sawangan bukan warisan. Sebab apa? Sebab bukan punya Abdullah gitu. Harta warisan itu harta yang dimiliki pewaris sampai dia meninggal dunia. Harta yang udah dilepas, udah dihibahin sama orang begitu. Nah, itu kalau udah serah terima gitu ya. Ini hibah itu syaratnya, pindah milik itu syaratnya serah terima. Gitu. Haji, gue udah bosen pakai mobil gua buat lu aja dah gitu. Bener Ji? Iya bener gitu. Besok ambil dah begitu. Gitu. Besok ambil dah gitu. Kata iya dah gitu. Cuman belum diambil sampai akhirnya nih Haji Fulan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, temennya Haji Fulan datang. Kemarin bapak lu ngomong itu katanya mobil buat gua. Nah, ini kagak boleh begini. Karena itu sudah jadi warisan sebab orangnya udah meninggal dunia. Hibah itu bisa pindah milik, bukan cuman ijab qabul. Ijab qabul iya benar, cuman syaratnya harus qabd, serah terima begitu. Dulu Nabi Muhammad ngasih ke Najasyi. Najasyi itu raja Ethiopia. Masuk Islam kan dia. Kemudian Nabi Muhammad menghibahkan Nabi Muhammad tuh menghibahkan hullah. Hullah itu bahasa Indonesianya jubah. Tahu ke jubah? Bukan jubah gamis. Jadi kalau kita ngeliat orang Arab dia pakai gamis putih, terus yang Raja Salman tuh pakai jubah lagi tuh yang hitam. Nah, itu namanya hullah tuh. Itu Nabi Muhammad ngasih itu ke Najasyi. Tapi ternyata hibahnya belum nyampe, barangnya belum nyampe, jauh Madinah ke Ethiopia, Habasyah. Raja Habasyahnya meninggal dunia, begitu. Lalu Nabi Muhammad bilang, saya dapat kabar Raja Najasyi meninggal. Berarti belum ada serah terima barang yang saya kasih. Ntar barangnya kalau datang lagi balik ke sini, udah ambil aja buat kamu. Ngomongnya ke Ummu Salamah tuh.
istrinya Nabi Ummu Salamah buat kamu gitu. Jadi Nabi Muhammad ngasih barang yang sudah dihibahkan. Udah sepakat untuk menghibahkan, tapi karena tidak terjadi serah terima maka tidak pindah kepemilikan. Begitu. Itu penting tuh. Jadi supaya jangan sampai kita lagi rapat nih keluarga atau ada yang datang. Mohon maaf Pak Haji. Kemarin almarhum bilang ke saya begitu, kan banyak tuh orang gitu. Katanya nih rumah yang di Karawaci ini katanya buat saya, ini ada rekamannya nih. Pakai rekaman tuh, rekaman audio. Dia ngobrol-ngobrol, iya nih bener nasihat, tapi selama tidak diserah terimakan enggak jadi pindah milik. Kalau sudah diserah terimakan pindah milik. Kalau sudah pindah milik maka ini harta bukan harta warisan. Begitu. Tapi kan enggak adil Ustaz. Kalau si Hamid 1 udah dapat rumah, Hamid 2, Hamid 3, ini kemudian enggak dapat apa-apa. Keadilan itu kan sifatnya nisbi gitu. Ya kan, artinya kita kemudian tidak bisa mengatakan ini tidak adil. Sebab keadilan sifatnya nisbi dan memang orang tua tidak diwajibkan memberi secara rata. Enggak ada kewajiban itu. Jadi orang tua dianjurkan memberikan harta kepada anak-anak secara adil sama. Tapi bukan kewajiban. Artinya kalau kemudian ini orang tua meninggal kagak dosa. Sebab kagak ada kewajiban yang ditinggal. Memang suka dia ngasih anak pertama sebab pertimbangannya dulu dia begini. Anak yang kedua belum cukup dewasa, anak ketiga masih sekolah. Ya inilah gitu. Emang ya kalau bahasa orang kampung memang udah rezekinya Hamid 1, rezekinya Hamid 1 gitu. Jadi Hamid 2, Hamid 3 tidak mendapatkan apa-apa tapi bersama-sama mendapatkan warisan. Hamid 1 tetap dapat warisan. Nah, masalahnya kalau kita lapor ini perkara ke pengadilan, ini pengadilan agama pasti mengalahkan Hamid 1. Hamid 1 pasti kalah. Sebab pengadilan agama kita ini punya yang namanya kompilasi hukum Islam, KHI. Itu pengadilan kita punya KHI. Jadi di KHI itu ada 3 kitab. Ada kitab nikah, kitab wakaf, sama kitab waris. Saya meneliti semua pasal-pasal di kitab waris kompilasi hukum Islam. Dan banyak pasal yang bermasalah. Termasuk pasal ini nih, hibah waris namanya, pasal 201. Jadi hibah yang sudah diberikan bisa dihitung sebagai warisan. Nah, dengan alasan ini akhirnya coba lihat ke pengadilan agama. Ini pasal ini paling banyak jadi laporan. Abang ribut sama adiknya. Sebab adiknya ngerasa abangnya udah dapat hibah. Begitu. Jadi ini yang yang sering jadi masalah. Maka daripada itu agar tidak banyak terjadi. Akhirnya kan pasal nih mestinya kan yang namanya asas hukum itu kan memberikan kepastian dan juga ketenangan. Kalau pasal-pasal ini justru malah bikin orang berantem, begitu kan asasnya hilang. Maka itu saya punya buku, saya nulis buku. Judulnya Kompilasi Hukum Islam versus Faraid Islam. Jadi saya tulis beberapa pasal kompilasi hukum Islam yang itu bertentangan sama faraid. Gitu. Ada bukunya dijual online. Cari aja tuh. KHI versus Faraid Ahmad Zarkasi. Ketemu gitu. Mudah-mudahan. Terus kalau saya kasih linknya kagak boleh jualan di masjid, saya kasih tahu aja nih mah. Gitu. Jadi ada itu. Nah maka itu penting bagi kita untuk mempelajari ilmu waris supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Dan lebih penting lagi mengajarkan kepada anak-anak kita tentang rasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan tidak menjadikan harta sebagai standar keberhasilan anak. Ini mohon maaf nih kadang-kadang kita sering memperlakukan berbeda.
Anak yang rada bagus kerjaannya, kalau datang ke rumah kita masakin, kita beliin, kita kasih jajan anaknya kan ya cucunya. Tapi kalau anak yang rada kurang nih datang, waduh, udah nyendong diri gitu. Nyendong diri gitu. No ada sayur no disuruh tahu masih enak apa kagak, gue belum ngerti dari kemarin begitu ngomong kan. Tapi jadi anak juga jadi punya inian. Iya, gue kalau kagak sukses mah kagak didemenin. Akhirnya apa? Sekuat tenaga biar bisa punya banyak harta. Oh nih, sikut kanan, sikut kiri, ojol, pinjem online, pokoknya biar kelihatan nih, gue pulang kampung, gue mobil, gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini salah satunya bahwa hibah itu sudah pindah kepemilikan ketika sudah diserah terimakan. Jadi masalahnya dalam kompilasi hukum Islam ini membuat hibah rumah yang sudah dihibahkan itu bisa dihitung sebagai warisan. Gitu. Akhirnya Hamid merasa nggak terima, begitu. Hamid satu nggak terima, itu kan hibah emang gue dikasih. Sedangkan ini warisan mau beda lagi, wah itu sama itu kata Hamid dua. Akhirnya jadi pertengkaran. Maka kalau syariatnya dibuat oleh manusia yang berdasarkan sentimen dan kecenderungan diri, itu bisa menghasilkan apa yang disebut kecemburuan. Maka biar tidak terjadi ini kecemburuan, biarkan manusia menunggu apa yang ditetapkan oleh syariat, dan syariat udah punya. Dan ilmu waris ini hampir tidak banyak istihad ulama. Beda kalau sama sholat kan ya, kunut apa kagak kunut ada istihadnya. Ini takbiratul ihram mengangkatnya sampai kuping karena wahyunya global, hadisnya banyak. Sedangkan kalau waris nih ilmunya udah cakep, udah paten. Suratnya udah mantep, surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 sama 176. Itu jatahnya udah dijelasin pasti. Makanya ulama nggak pernah ribut soal jatah waris karena itu sudah mansus, sudah teks Al-Qur'annya udah begitu. Gitu. Ya paling beda beda pendapatnya dalam pandangan nenek itu yang dari mana yang dapat waris, nenek dari ayah apa nenek dari ibu. Tapi itu masalah yang kejadiannya tuh 1001 gitu. Biasanya orang kalau udah meninggal kakek neneknya udah kagak ada juga biasanya kan begitu. Jadi ini artinya perdebatannya sedikit. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk kita sama-sama mempelajari ilmu waris agar kita tidak menjadi orang yang setengah-setengah. Kan lagi sekarang nih rame nih ya, kita takut sekali memakan makanan haram. Maka semua yang ada indikasi babi, bahkan cuman kira-kira aja kita nggak mau beli. Kemudian muncul lagi semangat nggak boleh makan harta haram. Apa itu riba? Akhirnya kita hindari itu apa yang kita anggap riba. Walaupun ulama bilangnya bukan riba, tapi kalau kita riba nih, bank riba nih, wah kita nggak usah kerja di bank nih, resign. Kemudian wah ini KPR riba nih, udah putusin KPR, kontrak aja lagi, gitu. Kan begitu. Kita nggak tahu padahal salah satu jalan makan harta haram tuh bagi waris kagak benar. Itu juga salah satu jalan makan harta haram. Karena ini kan ketika orang sudah meninggal hartanya pindah kepada ahli waris dengan ketetapan yang sudah ditetapkan. Kalau kita asal bagi aja, udah bagi rata aja dah begitu. Ribet amat biar kagak bagi rata aja begitu. Ini akhirnya jadi makan harta haram. Sama hukumnya sebagaimana makan harta riba, sama-sama haram kan begitu. Biar nggak ribut Ustaz. Sebenarnya bagi rata mau boleh-boleh aja. Cuman bagi rata itu dilaksanakan setelah setiap ahli waris tahu jatahnya masing-masing secara faraid. Gitu. Lu dapat 2/5, lu dapat 2/10, lu dapat 2/10, lu dapat 1/10. Kalau begini mau gak kita sepakat bagi rata aja gitu. Oh kalau gua dapat 2/10 sih gua kagak mau dah. Iya, tadi mah kagak tahu dia.
Jadi ibaratnya kewajiban sama Allah dulu beresin, kewajiban sama Allah udah beres, baru kemudian kita berbagi dah gitu. Jadi yang kedua ini jalurnya bukan waris tapi namanya saling menghibahkan gitu. Yang pertama kewajiban sama Allah dulu gitu. Ibaratnya kalau bangun subuh jangan buru-buru sholat syuruk. Sholat subuh dulu yang wajib kan ya. Habis sholat wajib selesai nunggu syuruk sholat syuruk. Jangan subuhnya kagak udah langsung sholat syuruk aja dah. Gitu. Kan katanya sholat syuruk dapat pahala haji dan umroh kan gitu. Kan ya? Enggak, wajib dulu sholat subuh dulu begitu. Sholat witir fadilahnya gede. Tapi orang kan kata sebagian ulama enggak boleh sholat witir kecuali setelah sholat isya. Jadi sholat isya dulu. Yang wajib dulu dikerjain, baru setelah itu hal-hal lain. Jadi kewajiban kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bentar lagi waktu isya. Ini ada tanya jawab apa gimana? Ya, ada pertanyaan. Biasanya sampai isya azan beres apa? Ya, ada pertanyaan kalau gitu mumpung beberapa menit lagi. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terbaik bagi waris itu secepat yang memungkinkan. Secepat yang memungkinkan itu maksudnya ketika memang seminggu, 2 minggu belum mungkin. Ini cepat sih, cuman masih masa duka. Ntar dah nunggu sebulan. Sebulan kayaknya nih belum 40 hari mah belum enak. Kalau kata orang Betawi gitu, belum 40 hari. Udah lewat 40 hari, jangan dah. Belum 100 hari nih, 100 hari. Gitu. Jadi memang lebih cepat lebih baik. Cuman kecepatan itu tergantung bagaimana kondisi yang ada pada ahli waris. Bisa saja kan ada anak pertama minta bagi waris sekarang aja dah, kita lagi butuh nih, anak mau sekolah, ini banyak itu banyak, ada cicilan, kalau boleh mah disegerakan. Jadi tinggal disepakati aja. Cuman memang tidak ini harus mendapatkan, itu teknis saja kesepakatan ahli waris. Kata ahli waris, ntar aja dah, nunggu habis lewat 100 hari gitu. Nah, yang menjadi masalah itu dalam penundaan kalau belum dibagikan warisan ada ahli waris yang meninggal lagi. Nah, itu yang jadi repot. Gitu. Ini Abdullah Hamid 1, Hamid 2, Hamid 3. Karena ditunda pembagiannya lama-lama Hamid 1 meninggal. Gitu. Akhirnya kan masuk di dalam jajaran ahli waris si Abdullah, istrinya si Hamid 1. Istrinya Hamid 1 kan bukan keluarga, ibaratnya kan begitu. Jadi ini yang jadi apa sih kalau bahasa orang kampung, jadi keki ini gitu. Ini si mantu ikut-ikutan. Ya iya sih, orang dia kan dapat jatah dari suaminya anak pertama yang meninggal. Maka itu selebih baik, lebih cepat lebih baik, tapi memang kecepatannya ini tergantung bagaimana kondisi. Kalau umum-umum aja, artinya anak-anaknya masih sehat, nggak ada kelihatan nih macam-macam gitu, ntar dah kalau mungkin nunggu 2 bulan 3 bulan atau mungkin nunggu 1 tahun juga nggak apa-apa. Tapi memang ibaratnya ini kayak waktu sholat zohor jam 12 sampai jam 3, orang sholat zohor jam 12 itu utama, paling utama. Tapi zohor jam 1 juga boleh, setengah 2 juga nggak apa-apa, jam 3 yang penting belum azan asar juga boleh gitu. Warisan juga gitu, selama ahli warisnya masih berkumpul, tidak ada yang gugur, artinya tidak ada yang meninggal, itu baginya masih enak-enak aja. Tapi ketika udah salah satu ada yang meninggal, nah ini jadi masalah lagi. Maka kita harus memasukkan ahli waris dari si ahli waris ini. Hamid 1 ahli waris dari Abdullah.
Tapi kan Hamid satu meninggal, maka dia punya ahli waris lagi. Nah, ini kan memasukkan ahli waris dari pewaris pertama nih jadi apa namanya? Jadi lumayan ribet begitu. Gitu. Khawatir pembagian itu nggak ngenakin. Apalagi kan Hamid 2 sama bininya Hamid 1 jatuhnya ipar. Gitu. Ini ipar ngapain ikut-ikutan kan gitu akhirnya. Jadi keki begitu gitu. Maka itu sebisa mungkin dipercepat tapi memang disesuaikan dengan apa namanya kondisi masing-masing keluarga. Oke? Ada lagi? Sudah ya? Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.